Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah bahwa Allah panjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti hari demi hari, malam demi malam bulan Ramadan ini. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata, sekiranya Allah berikan kesempatan hidup satu hari untuk para jenazah yang telah wafat, mereka akan memilih hidup satu hari saja di bulan Ramadan. Disebabkan karena besarnya ampunan yang Allah tumpahkan di bulan Ramadan ini. Baiklah ibu-ibu jamaah sekalian, kajian Asmaul Husna siang hari ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-17 pada halaman 65, yaitu nama Allah Al-Ali. Al-Ali berarti maha tinggi. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Nah, 8 kali Al-Ali dalam Al-Quran digandengkan sebagiannya dengan Al-Azim, sebagiannya dengan Al-Kabir. Menggandengkan Al-Ali dengan Al-Azim itu yang ditemukan di bagian akhir dari ayatul kursi, wa huwal aliyyul azim. Adapun penggandengan Al-Ali dengan Al-Kabir dapat kita lihat pada ayat 62 dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha besar. Kenapa digandengkan Al-Ali dengan Al-Kabir atau Al-Azim? Al-Ali artinya Allah maha tinggi. Al-Kabir artinya Allah maha besar. Al-Azim juga artinya Allah maha besar. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada waktunya apa perbedaan kemahabesaran Al-Kabir dan kemahabesaran Al-Azim. Nanti akan kita sebutkan perbedaan, tapi secara global dapat disampaikan bahwa kemahabesaran Al-Kabir lebih tinggi daripada kemahabesaran Al-Azim. Dua-duanya sama-sama berarti maha besar, tapi kemahabesaran Al-Kabir lebih tinggi daripada Al-Azim. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kabir itu selendangku, azim itu kain sarungku. Kabir itu adalah selendangku, azim itu adalah kain sarungku. Tentu selendang posisinya di atas dan kain sarung posisinya di bawah. Makanya Al-Kabir, Al-Azim sama-sama berarti maha besar, tetapi Al-Kabir lebih tinggi daripada
Al-Azim. Karena Al-Kabir adalah selendang Allah, adapun Al-Azim adalah sarung Allah. Bukan berarti Allah punya baju, tetapi Allah hanya ingin menyampaikan ucapan kiasan. Allah ingin mengatakan bahwa kemahabesaran Al-Kabir dan Al-Azim adalah pakaianku. Kalian gak boleh pakai segala bentuk kebesaran-kebesaran. Nah, dalam bahasa manusiawi kita, kalau ada orang yang tinggi, itu tidak dinamakan sempurna. Atau kalau ada orang yang besar, itu pun tidak melukiskan satu kesempurnaan. Tapi kalau Anda katakan tinggi besar, oh itulah kesempurnaan itu. Nah, kalau tinggi besar adalah kesempurnaan bagi manusia, maka Allah lebih berhak atas kesempurnaan tersebut. Baik. Penulis berkata, Al-Ali adalah pengembangan kata Al-Ulu yang berarti zat yang maha tinggi. Kedudukan dan kemuliaannya lebih tinggi dari selainnya. Dia maha tinggi dalam kemahadekatannya. Nah, ini perlu kita pahami. Allah maha tinggi dalam kemahadekatan. Karena kalau pesawat semakin tinggi, dia semakin jauh. Makhluk semakin tinggi, dia semakin jauh. Artinya dalam kehidupan makhluk, tinggi dan dekat itu bertolak belakang. Sebaliknya, tinggi dan jauh itulah di dunia manusia kita. Maka semakin tinggi, seseorang akan semakin jauh. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Di sini penulis mengatakan dia maha tinggi dalam kemahadekatannya. Maksudnya Allah maha tinggi, tapi walau demikian Allah tetap maha dekat. Jadi maha dekatnya Allah tidak hilang atau terkurangi karena Allah maha tinggi. Nah, begitupun sebaliknya, Allah maha dekat dengan kemahatinggiannya. Meskipun Allah maha tinggi, kemahadekatannya tidak hilang. Kemudian kemahatinggian Allah pun tidak hilang dengan kemahadekatannya. Misalnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan kalian dibandingkan urat leher. Yang artinya Allah maha dekat sehingga tidak ada jarak antara Allah dengan semua ciptaannya. Dan ini karena kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dimanapun ciptaannya berada, di sudut manapun ciptaannya berdomisili, tidak ada jarak yang memisah antara Allah dengan semua ciptaannya. Maka Allah mengatakan, aku lebih dekat dengan kalian dibandingkan urat leher yang ada di dalam tubuh kalian. Nah, kemahadekatan ini tidak menghilangkan kemahatinggian Allah. Jadi jangan berpikir, kalau demikian Allah maha dekat berarti Allah tidak tinggi lagi. Itu salah. Maka penulis mengatakan, Allah maha tinggi di dalam kemahadekatannya, dan Allah maha dekat di dalam kemahatinggiannya. Kalau Anda bertanya, kenapa bisa itu terjadi? Allah maha tinggi, namun Allah tetap maha dekat. Allah maha dekat, namun Allah tetap maha tinggi. Ini terjadi, padahal seolah-olah ini bertolak belakang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Kalau bagi manusia, antara tinggi dan dekat, itu enggak bersatu dalam diri seseorang. Kenapa enggak bersatu? Karena keterbatasan kita, maka keduanya tidak bisa bersatu. Tapi karena kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla, maka kemahatinggian dan kemahadekatannya tidak berpisah. Kemudian di sini penulis mengatakan semua jenis ketinggian berlaku bagi Allah. Jadi kemahatinggian dengan segala penafsirannya ada pada Allah. Nah, berikut ini beliau menjelaskan ada 3 kemahatinggian Allah. Yang pertama adalah kemahatinggian zat. Ibu-ibu yang saya hormati,
kita ini ahlu sunnah, keimanan kita tentang Allah bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat. Bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat. Tentu keimanan ini berbeda dengan keimanan orang-orang dari aliran sesat yang bernama Jahmiyah. Karena mohon agar orang-orang aliran Jahmiyah dalam keimanan mereka Allah itu hanya sifat bukan zat. Bagi mereka Allah itu hanyalah sifat bukan zat. Mereka mengatakan Allah itu adalah kekuatan yang bisa menyayangi, kekuatan yang memberi rezeki, kekuatan yang memberi perlindungan. Tetapi Allah itu hanya sifat. Sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Tapi apakah Allah memiliki zat? Mereka mengatakan Allah tidak memiliki zat. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Allah memiliki zat dan memiliki sifat. Allah memiliki zat, zat Allah itu maha tinggi, zat Allah maha besar, zat Allah maha mendengar dan lain-lain. Nah, persepsi ini sangat riskan. Ketika orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah itu tidak ada zat, Allah itu hanyalah sifat yang penuh dengan kesempurnaan, makanya mereka mengatakan Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Kenapa serba tidak? Karena memang Allah itu hanya sifat, bukan zat. Karena Allah sifat itu tidak membutuhkan depan, belakang, muka, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sementara ahli sunnah yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki zat, ahli sunnah mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Jadi, kalau kita ingin urai, kenapa ada orang yang berkeyakinan Allah di atas arsy dan ada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Jawabannya, ini persepsi tentang Allah. Orang-orang yang berkeyakinan Allah itu adalah zat yang memiliki sifat, mereka mau tak mau mengakui Allah berada di atas arsy. Tapi orang yang berkeyakinan bahwa Allah enggak memiliki zat, Allah enggak punya zat, maka mereka akan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya ungkapan Allah ada di mana-mana ini ungkapan multitafsir. Bisa ditafsirkan positif dan bisa ditafsirkan negatif. Ucapan-ucapan multitafsir dalam soal akidah hendaknya dihindari. Baik. Masalahnya begini, Allah ada di mana-mana. Kalau yang Anda maksudkan adalah zat, zat Allah ada di mana-mana, itu berarti Allah itu banyak. Di mana-mana itu menunjukkan banyak. Jadi kalau Allah di mana-mana artinya zat Allah ada di mana-mana, itu menunjukkan Allah itu banyak dan ini kekufuran. Tapi kalau yang dimaksud Allah di mana-mana adalah sifat Allah ada di mana-mana, kekuatan Allah ada di mana-mana, pendengaran Allah ada di mana-mana, penglihatan Allah ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana tersebut maksudnya adalah sifat, itu memang benar adanya. Nah, maka oleh sebab itu Allah ada di mana-mana bisa ditafsirkan dengan zat dan itu kekufuran, dan bisa ditafsirkan dengan sifat dan itu kebenaran. Maka hendaknya kalimat seperti ini dihindari. Karena di dalam akidah kita hanya dibenarkan mengucapkan pernyataan pasti. Tidak boleh mengucapkan pernyataan yang multitafsir, apalagi multitafsir itu antara kufur dengan iman. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kenapa ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana? Itu adalah karena keyakinan mereka tentang Allah bahwa Allah tidak memiliki zat. Hanya saja ulama kita mengatakan begini,
Orang-orang yang mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas dan tidak di bawah. Itu sama dengannya Allah itu tidak ada. Itu sama dengannya Allah nggak ada. Allah nggak di depan, nggak di belakang, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di atas, nggak di bawah. Itu sama dengan Allah itu tidak ada. Karena negatif tambah negatif sama dengan negatif. Nggak ada rumusnya negatif tambah negatif sama dengan positif. Itu nggak ada. Maka pikiran tersebut adalah pikiran yang keliru. Oke, di sini penulis mengatakan kemahatinggian Allah yang pertama adalah kemahatinggian zat. Apa pengertiannya? Bahwa Allah bersemayam di atas aras, di atas seluruh makhluk, namun dia tetap melihat dan mengatur segala kondisi hamba-hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas aras. Ini harus difahami dengan baik. Bersemayam di atas aras, keterangan Al-Quran, Allah di atas aras. Jadi jangan sampai kita katakan atas itu adalah tempat. Allah di atas aras berarti Allah bertempat di aras. Ini satu tafsir yang keliru. Allah memang di atas aras, tapi tidak lantas kemudian Allah bertempat di aras. Kata bertempat itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Jadi jangan Anda berkata atas itu bagaimanapun menunjukkan tempat. Jawabannya salah. Tidak selamanya atas itu menunjukkan tempat. Langit pertama itu di atas bumi. Apakah langit pertama bertempat di bumi? Tidak. Maka Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas aras, tapi bukan berarti aras itu tempat bagi Allah Azza wa Jalla. Inilah kemahatinggian zat. Nanti akan kita lihat bahwa begitu banyak dalil-dalil yang menegaskan bahwa Allah di atas aras. Kekeliruan banyak orang kalau di atas aras itu dianggap sebagai tempat. Itu salah. Kemahatinggian yang kedua adalah tinggi kedudukannya, yaitu ketinggian dan keagungan sifat-sifatnya. Nah, kemahatinggian yang kedua ini lebih simpelnya adalah kemahatinggian sifat. Yang pertama kemahatinggian zat, yang kedua adalah kemahatinggian sifat. Apa yang dimaksud dengan kemahatinggian sifat? Bahwa kekayaan Allah tinggi di atas segala kekayaan. Ilmu Allah tinggi di atas segala ilmu. Pandangan Allah tinggi di atas segala pandangan. Pendengaran Allah tinggi di atas segala pendengaran. Jadi tidak ada sifat Allah yang rendah. Semua sifat Allah di atas segala sifat. Kuat itu sifat Allah. Tapi kekuatan Allah ini kekuatan yang maha tinggi. Sehingga tidak ada kekuatan di atas kekuatan Allah. Kekayaan Allah itu sifat Allah. Namun kekayaan Allah ini maha tinggi sehingga tidak ada kekayaan di atas kekayaan Allah Azza wa Jalla. Baik, kasih sayang Allah itu maha tinggi sehingga tidak ada kasih sayang di atas kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Nah, saya ingin tegaskan di sini ibu-ibu sekalian, semua sifat Allah yang tidak difahami dengan kemahatinggian hasilnya adalah pemahaman yang salah. Semua sifat Allah yang tidak difahami dengan kemahatinggian hasilnya adalah sesat. Maksudnya apa? Ketika saya melihat Allah maha penyayang, saya harus melihat kasih sayang Allah itu kasih sayang maha tinggi. Maka saya katakan Allah maha penyayang, kasih sayangnya maha tinggi. Sebelum saya melihat kasih sayang Allah maha tinggi, maka saya tidak melihat kasih sayang Allah itu dengan sudut pandang yang benar. Baik, nomor 2. Misalnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, Allah maha halus.
Anda wajib memahami kemahalusan Allah dengan kemahatinggian. Maka Anda katakan, maha tinggi kemahalusan Allah. Ketika misalnya Anda mengatakan Allah Al-Wahhab, maha memberi. Bagaimana pemberian Allah? Pemberian Allah itu adalah pemberian yang maha tinggi. Sehingga tidak ada pemberian di atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah keagungan Al-Ali. Keagungan Al-Ali maha tinggi karena semua sifat Allah wajib dikembalikan kepada Al-Ali. Allah Ar-Rahman maha penyayang, kasih sayang Allah Al-Ali maha tinggi di atas segala kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq maha memberi rezeki, dan rezeki Allah itu Al-Ali maha tinggi di atas segala rezeki-rezeki. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim maha tahu, dan pengetahuan Allah Al-Ali maha tinggi di atas segala pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi maha kuat, dan kekuatan Allah Al-Ali maha tinggi di atas segala kekuatan. Jadi tidak mungkin siapapun memahami sifat Allah dengan tepat sebelum sifat-sifat itu dikembalikan kepada Al-Ali. Maka wajib menggunakan Al-Ali untuk memahami semua sifat Allah. Allah Azza wa Jalla maha lembut, kelembutan Al-Ali, kelembutan yang maha tinggi. Karena di atas kelembutan Allah enggak ada kelembutan lagi. Allah Subhanahu wa taala An-Nasir maha menolong, pertolongan Allah itu Al-Ali maha tinggi. Karena tidak ada pertolongan di atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Al-Wali, Allah itu maha melindungi. Perlindungan Allah itu Al-Ali maha tinggi. Karena tidak ada perlindungan di atas perlindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jamaah sekalian, saya ulangi sekali lagi. Al-Ali adalah nama Allah yang sangat agung sekali. Agung karena semua sifat-sifat Allah wajib difahami dengan Al-Ali. Saat Anda melepaskan Al-Ali dari semua sifat Allah, Anda 100% akan salah memahami Al-Ali. Makanya mungkin akan ada orang yang mengatakan Allah maha mendengar sama dengan manusia. Oh, kenapa muncul kata sama? Muncul kata sama karena Anda tidak melihat pendengaran Allah itu Al-Ali maha tinggi. Misalnya datang seorang, Allah itu maha mendengar sama dengan manusia. Kenapa Anda mengatakan sama? Karena Anda tidak melihat pendengaran Allah itu dengan Al-Ali maha tinggi. Allah maha hidup, sama dengan kita, kita juga hidup. Kenapa muncul kata-kata sama? Karena Anda tidak melihat hidupnya Allah dengan Al-Ali, bahwa hidupnya Allah adalah hidup yang maha tinggi. Jadi sekali lagi ini harus jadi perhatian kita ibu-ibu sekalian, bahwa semua sifat-sifat Allah wajib dikembalikan kepada Al-Ali, wajib difahami dengan Al-Ali. Allah maha penyayang dengan kasih sayang yang maha tinggi, sehingga di atasnya tidak ada kasih sayang lagi. Persoalannya ibu-ibu sekalian, kalau sifat-sifat Allah itu dilepaskan dari Al-Ali, maka sifat Allah itu tidak lagi kesempurnaan. Anda hidup, tapi hidup Anda bukan Al-Ali, hidup yang maha tinggi. Makanya hidup Anda suatu saat akan berakhir. Tapi hidup Allah itu adalah hidup yang maha tinggi, sehingga hidup Allah itu tidak ada akhirnya sama sekali. Kesempurnaan semua sifat-sifat Allah, ketika sifat-sifat itu secara keseluruhan dikembalikan kepada Al-Ali. Adapun sifat-sifat Allah Anda pisahkan dari Al-Ali, maka semua sifat-sifat itu tidak mengandung kesempurnaan. Maka kasih sayang Allah itu kasih sayang sempurna? Iya, karena kasih sayang itu maha tinggi. Pertolongan Allah itu pertolongan yang sempurna, betul, karena pertolongan Allah itu pertolongan yang maha tinggi. Baik, jadi betapa
strategisnya, betapa urgennya untuk kita mengembalikan semua sifat Allah kepada namanya Al-Ali. Inilah ketinggian Allah yang kedua. Tinggi kedudukan dalam arti kata kemahatinggian sifat-sifat. Maka tidak satu sifat makhluk pun menyamai sifat Allah. Bahkan makna satu sifat saja tidak mungkin diketahui oleh seluruh makhluk secara rinci. Penulis mengatakan maha tinggi sifat Allah dengan dua pengertian. Pengertian pertama, bahwa sifat Allah nggak ada yang sama dengan sifat manusia. Karena sifat Allah lebih tinggi. Manusia hidup, Allah hidup. Tapi hidupnya Allah hidup yang maha tinggi. Jadi nggak sama. Manusia pintar, Allah maha mengetahui. Tidak sama, karena pengetahuan Allah itu maha tinggi. Baik, jadi maha tinggi pengertian pertama, tidak ada yang sama dengan Allah. Karena selain Allah semuanya rendah, hanya Allah yang maha tinggi. Dan pengertian yang kedua, sifat Allah maha tinggi, kasih sayang Allah maha tinggi, kemahabesaran Allah maha tinggi. Pengertian maha tinggi yang kedua, bahwa kita tidak pernah bisa tahu rincian dari segala sifat-sifat Allah. Apakah Anda tahu rincian kasih sayang Allah? Apakah Anda tahu secara rinci tentang ilmu Allah? Enggak. Kita tahu Allah maha mengetahui, tapi pengetahuan Allah secara rinci kita enggak tahu. Kenapa? Karena pengetahuan Allah pengetahuan maha tinggi. Pengetahuan yang enggak mungkin kita ketahui rinciannya sama sekali. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang maha tinggi. Kekuatan yang kita enggak pernah tahu rinciannya sama sekali. Kita tahu Allah maha penyayang, tapi kita hanya tahu kasih sayang itu global. Adapun rinciannya sedetil-detilnya, kita enggak akan tahu. Karena itu kasih sayang yang maha tinggi. Tidak terjangkau oleh pikiran yang terbatas mengenai rincian dan detailnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kemahatinggian yang ketiga adalah kemahatinggian kemampuan, uluwul qahar. Apa maksudnya? Bahwa Allah maha mengalahkan. Ya, maha tinggi kemampuan artinya bahwa Allah mengalahkan segala-galanya. Allah mengalahkan segala-galanya, ini berarti kemahatinggian kedudukan. Allah maha mengalahkan karena semuanya lemah di depan Allah. Misalnya di depan kita ada musuh luar biasa, oh itu luar biasa bagi Anda yang lemah. Adapun bagi Allah yang maha mengalahkan ini kecil sekali. Kita pernah sampaikan di kajian ini, Namrud itu salah satu raja yang pernah menguasai dunia 100%. Tapi karena Allah memang maha mengalahkan, bagaimana Allah mengalahkan Namrud? Jawabannya, Allah mengalahkan Namrud hanya dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya, dan nyamuk itu masuk ke dalam otaknya. Di dalam otak nyamuk itu tetap hidup. Nyamuk itu tidak mati di dalam otak Namrud. Setiap kali nyamuk itu berteriak di dalam otaknya, maka dia harus memukul kepala. Akhirnya lama-kelamaan dia capek sendiri, harus memukul kepala, lalu nyamuk itu diam. Nanti nyamuk berteriak, pukul lagi baru diam. Teriak lagi, pukul lagi baru diam. Namrud kemudian capek. Akhirnya diangkatlah seseorang khusus untuk memukul kepalanya. Betul. Cerita ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Sehingga kalau nyamuk itu berteriak di dalam otaknya, dia berikan isyarat, akhirnya sang petugas memukul kepalanya. Itulah yang terjadi sampai akhirnya Namrud ini mati. Ada apa ini? Inilah maha tinggi nomor 3. Maha tinggi kemampuan Allah, sehingga di dalam kemampuan Allah semuanya kalah. Maha tinggi kemampuan Allah sehingga semuanya di dalam kemampuan Allah akan kalah.
Baik. Di Yaman, tepatnya di kota San'a, dulu ada seorang penguasa, Bukhtanasar, dan beliau memiliki seorang panglima yang bernama Abraha. Jadi mereka melihat di Mekah ini ada Ka'bah yang didatangi oleh manusia seluruh dunia. Dan ini menjadi sebab utama ekonomi Mekah ini maju saat itu. Karena kalau seluruh dunia datang ke Mekah, itu berarti Mekah jadi pasar. Dan ini akan menghidupkan ekonomi. Makanya penguasa yang bernama Bukhtanasar ingin memindahkan Ka'bah itu ke negeri Yaman. Dibangunlah Ka'bah tandingan di kota San'a, tapi berbeda sekali. Ka'bah yang dibangun oleh dua orang nabi, Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dengan Ka'bah tandingan yang dibangun seorang penjahat bernama Bukhtanasar. Walau Ka'bah tandingan telah selesai begitu megah di kota San'a, tetap saja tidak ada manusia yang datang berhaji ke sana. Akhirnya si Bukhtanasar ini menyiapkan pasukan besar dipimpin oleh panglima yang bernama Abraha. Pasukan besar ini menggunakan kendaraan yang sangat besar juga. Kendaraannya adalah gajah. Jemaah sekalian, berangkatlah pasukan ini dengan kendaraan gajah menuju Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi ketika pasukan besar ini sampai di satu lokasi yang bernama Wadi Muhassir? Wadi Muhassir itu lembah Muhassir. Tiba-tiba di sini semua gajah, tidak ada yang mau bergerak. Diarahkan ke Ka'bah, semua gajah diam. Diarahkan ke Yaman, semua gajah bergerak dan berlari. Sewaktu mereka bingung di lembah yang bernama lembah Muhassir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan burung. Burung itu datang ababil, berombongan-rombongan. Ababil itu bukan nama. Burung ababil bukan. Ababil itu artinya berombongan-rombongan. Jadi artinya burung itu nggak datang satu persatu, tapi burung ini datang berombongan-rombongan. Seperti Allah katakan, tarmihim bihijaratin min sijil, setiap burung telah membawakan kerikil dari neraka sijil, lalu dengan kerikil inilah burung-burung tersebut melempari tentara bergajah itu di satu lembah yang bernama Wadi Muhassir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga gajah dan tentara yang mengendarainya mati tewas seperti daun yang dimakan ulat. Dalam arti subhanallah, itu begitu terkena lemparan burung, semua daging-dagingnya kering, sehingga yang tersisa hanya tulang belulang saja. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan Allah ini kalau bahasa kitanya ngeledekin. Tapi bukan bahasa kita aja. Kalau untuk Allah artinya Allah Maha Tinggi. Allah ingin katakan kepada semua manusia sampai kiamat, kalian menggunakan binatang terbesar untuk menghancurkan Ka'bah. Dan aku menghancurkan binatang terbesar dengan binatang yang sangat kecil, yaitu burung. Karena burung, kalau bahasa Arabnya thair, itu burung yang kecil-kecil itu dinamakan dengan thair. Nah, jadi Allah ingin katakan, dengan binatang terbesar kalian ingin menghancurkan Ka'bah, justru aku menghancurkan binatang besar kalian dengan binatang yang sangat kecil, yaitu burung. Nah, maka hancurlah semuanya di satu lembah yang bernama lembah Muhassir. Di mana lembah Muhassir, Bapak Ibu, kalau Anda pergi berumrah, biasanya travel akan ngajak Anda jalan-jalan ke tempat manasik haji. Nah, sampai di Muzdalifah,
di sana ada 2 stasiun kereta. Stasiun kereta yang lebih dekat kepada Mina, inilah lokasi Muhassir itu. Disitulah dulu tentara bergajah dihancurkan oleh Allah dengan tayran ababil tadi. Makanya orang yang melewati lokasi ini dengan berjalan kaki, diharuskan agar melewatinya dengan lebih cepat. Kalau bisa berlari, berlarilah. Kalau tidak bisa, berjalan cepat. Tapi jangan berjalan santai. Kenapa? Karena ini adalah lokasi yang pernah menjadi tempat Allah menghancurkan satu umat. Baik. Jadi jamaah sekalian, ini kemahatinggian yang ketiga. Maha tinggi kemampuan Allah, sehingga di dalam kemampuan Allah semuanya akan kalah. Baik. Ibu yang saya hormati, mungkin Anda merasa telah kalah dengan satu persoalan. Ya, Anda mungkin merasa telah kalah dengan satu persoalan. Mungkin ada satu kesulitan dan Anda merasa telah dikalahkan oleh kesulitan tersebut. Tetapi jamaah sekalian, jangan lupa bahwa meskipun Anda telah kalah dengan persoalan tersebut, ada yang maha mengalahkan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Persoalan apapun yang telah mengalahkan Anda, kembalikan kepada yang maha mengalahkan. Nuh alaihi salam, Anda lihat dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-10, Nuh 950 tahun berdakwah, tapi yang mengikuti beliau hanya belasan saja. Belasan orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh, semuanya adalah orang-orang lemah, semuanya adalah orang-orang miskin dan orang-orang budak. Jadi sudah jumlahnya sedikit, kelas sosialnya pun sangat rendah. Sehingga Nabi Nuh dengan umat selalu dihina, selalu dihina, selalu dihina. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam merasa kalah dengan situasi. Dan akhirnya pada ayat 10 surat Al-Qamar, Nabi Nuh alaihi salam melaporkan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 10 surat Al-Qamar. Iya. Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Maka Nuh alaihi salam berdoa. Beliau mengatakan, "Ya Allah, aku telah dikalahkan, fantasir, maka berikan aku kemenangan." Ya Allah, aku telah dikalahkan, maka berikan aku kemenangan. Ya Allah, ibu sekalian yang saya hormati, Anda tahu tidak, kalau Anda lihat sambungan ayat tersebut, ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir." Ketika Nabi Nuh telah berdoa, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, aku telah dikalahkan, berikan aku kemenangan." Begitu Nabi Nuh selesai berdoa, maka Allah menurunkan hujan dan dunia pun tenggelam. Dunia pun tenggelam. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa dunia tenggelam di zaman Nabi Nuh? Tenggelam karena sebuah doa. Anda jangan mengecilkan doa Anda, jamaah sekalian. Justru kekuatan terdahsyat Anda adalah doa. Maka di sini Anda lihat Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia dihina, dinista, nggak ada kekuatan sama sekali. Beliau mengatakan, "Anni maghlubun fantasir." Ya Allah, aku telah kalah dengan orang-orang ini, maka berikan saya kemenangan. Maka turunlah hujan. Hujan turun dari atas dan bumi dari bawah pun berlobang mengeluarkan air. Dari atas hujan sangat deras, dari bawah lobang-lobang di mana-mana mengeluarkan air dan bumi pun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, saya cuma ingin katakan kepada ibu-ibu sekalian, apapun yang membuat ibu kalah, kembalikan kepada yang maha mengalahkan, yaitu Allah. Ya Allah, aku telah kalah dengan penyakit ini, berikan aku kemenangan. Ya Allah, aku telah kalah dengan kezaliman si fulan, berikan aku kemenangan. Ya Allah, aku telah kalah dengan fitnah terhadap saya, maka berikan saya kemenangan.
Ini doa Nabi Nuh alaihi salam. Bacakan ketika Anda benar-benar dizalimi oleh orang lain. Ya, Anda cuman ganti da'a rabbahu dengan rabbi. Kalau di situ kan fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, Anda katakan rabbi inni. Kalau di dalam ayat anni. Karena ini dalam bentuk cerita maka anni. Kalau dalam bentuk doa bunyinya inni. Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Baik. Kita kembali ke buku kita, maka kemahatinggian yang ketiga adalah maha tinggi kemampuan, yang artinya bahwa Allah maha mengalahkan. Dia mengalahkan. Ibu-ibu saya hormati, kenapa Allah dinamakan maha mengalahkan? Allah dinamakan maha mengalahkan karena Allah tidak butuh siapa-siapa untuk maha mengalahkan. Saya tidak dinamakan maha mengalahkan karena ketika mengalahkan saya butuh. Saya butuh senjata, saya butuh dukungan. Dengan adanya senjata, dengan adanya dukungan, saya bisa mengalahkan. Saya bisa mengalahkan, tapi saya tidak dinamakan maha mengalahkan. Kenapa? Karena saya di dalam mengalahkan masih butuh alat, masih butuh dukungan, masih butuh waktu yang tepat. Kalau tidak ada alat, tidak ada waktu yang tepat, tidak ada dukungan, saya nggak bisa mengalahkan siapapun. Tapi Allah dinamakan maha mengalahkan karena Allah tidak butuh waktu yang tepat untuk bisa mengalahkan. Allah tidak butuh alat untuk bisa mengalahkan. Allah tidak butuh dukungan untuk bisa mengalahkan. Subhanallahil azim. Anda lihat dalam surat Al-Haqqah ketika Allah cerita tentang kaum 'Ad dan kaum Samud. Allah berfirman, fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyam husuma. Allah berfirman, perhatikan kaum 'Ad itu. Ada satu generasi yang sangat luar biasa. Generasi ini bernama generasi 'Ad. Di muka bumi saat itu mereka adalah generasi terkuat. Sekarang generasi terkuat anggaplah bangsa Eropa. Dulu pernah ada satu generasi terkuat bernama generasi 'Ad. Tapi kekuatan ini justru jadi kesombongan. Pertanyaan, Allah yang maha mengalahkan, seperti apa Allah mengalahkan mereka? Kepada kaum 'Ad, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Hud alaihi salam. Kepada kaum Samud, Allah utus seorang nabi yang bernama Saleh alaihi salam. Jemaah sekalian yang saya hormati, kaum 'Ad ini mengatakan, wahai Hud, gini aja deh, kalau memang kau punya Tuhan, kami siap mati. Anzil alaina hijaratan minas sama. Turunkan saja hujan batu dari langit, kami siap. Betapa luar biasanya kaum 'Ad itu. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam mengatakan kepada mereka, sekarang saya beri tangguh kalian 3 hari. Berimanlah sebelum hari pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kalian tidak beriman hari pertama, wajah kalian semuanya akan menjadi kuning. Hari kedua enggak beriman juga, wajah kalian akan menjadi merah. Hari ketiga kalian enggak beriman, wajah kalian akan menjadi hitam. Tetapi umat ini semuanya mengabaikan, merendahkan. Mereka mengatakan kamu orang gila. Apa yang terjadi? Hari berikutnya semua kaum 'Ad tiba-tiba wajahnya menjadi kuning. Harusnya mereka beriman tidak? Ancaman sudah mulai dekat, sudah ada di wajah kalian bukti ancaman, tapi hati sangat keras. Mereka tidak beriman juga. Maka datanglah hari yang kedua. Wajah mereka semuanya menjadi merah. Menunjukkan bahwa ancaman sudah mulai sangat dekat. Berimankah mereka? Enggak juga. Datang hari ketiga dan wajah mereka semua menjadi hitam. Justru di hari yang ketiga ini,
hampir semua kaum Ad keluar dari rumah membawa kain kafan. Mereka mengatakan, wahai Hud, ini kain kafan, kami siap mati. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Maka turunlah malaikat, Allah perintahkan untuk berteriak. Allah perintahkan untuk berteriak. Fa amma ad fa uhliku bit-taghiyah. Maka teriakan malaikat itu membuat mereka kaget luar biasa sampai jantung-jantung mereka copot. Jadi ternyata jantung copot itu fakta. Anda kalau dikagetin orang kan copot gitu kan. Ternyata itu fakta. Kaum Ad ketika malaikat datang, malaikat berteriak, semuanya kaget. Kagetnya luar biasa sampai semua jantung-jantung mereka copot dan mereka mati. Mereka mati di dalam rumah masing-masing. Ada yang mati di kamar, ada yang mati di ruang tamu, ada yang mati di ruang makan, ada yang mati di kamar mandi. Kenapa? Ini suara sangat luar biasa. Kaget luar biasa. Tidak pernah ada kaget seperti itu. Kaget yang mencabut jantung-jantung mereka. Ada apa ini? Inilah maghlubun fantasir tadi. Inilah yang maha mengalahkan. Ketika Allah mengalahkan, perhatikan jamaah sekalian, Allah selalu mengalahkan dengan cara yang gak pernah terpikirkan oleh manusia. Allah mengalahkan selalu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Seandainya Allah mengalahkan dengan cara yang terpikirkan oleh manusia, manusia akan menghindar. Manusia akan menghindar. Tapi Allah mengalahkan manusia selalu dengan cara yang gak pernah terbayangkan oleh manusia, sehingga manusia gak ada yang bisa menghindar. Banjir, sekedar banjir manusia telah lihat. Tapi banjir di zaman Nabi Nuh, dari atas hujan, dari bawah air keluar banyak sekali. Baik, sekarang kita lihat kaum Samud. Amma Samud, adapun kaum Samud, mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Dengan dengan angin yang bertiup sangat kencang. Birihin sarsarin atiyah. Dengan air dengan angin yang bertiup kencang sekali. Kebalik, fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah dengan teriakan, kaum Ad yang dibinasakan dengan angin. Anda lihat dalam surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan air, dengan angin. Yang bertiup berapa? Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Angin tiada henti-hentinya bertiup kencang sekali selama sab'a layal, 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, 7 hari. Itu 8 hari. 7 malam, 8 hari, angin yang sangat kencang bertiup. Bertiuplah angin, menerbangkan debu ke tempat pemukiman mereka. Angin semakin kencang bertiup, menerbangkan kerikil-kerikil ke tempat tinggal mereka. Sampai akhirnya tempat orang-orang kaum Samud ini ditimbun oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi angin ini menerbangkan debu, menerbangkan kerikil, menerbangkan batu, sampai akhirnya mereka terpendam dan tidak ada jejak sama sekali. Jadi mereka ada di satu kota ya, Madain Saleh namanya. Anda bayangin, satu kota ditimbun oleh Allah. Dan Allah menimbun satu kota bukan karena malaikat turun untuk bergotong royong, tidak. Tapi kota tempat di mana kaum Ad berada ditimbun oleh Allah dengan angin. Ditimbun oleh Allah dengan angin. Subhanallah, angin itu Allah yang ciptain, maka Allah bisa ngasih perintah. Allah katakan, wahai angin, timbun pemukiman mereka. Sehingga semua kaum Ad ini lenyap, ditimbun oleh
Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Nah, sekali lagi ingin saya katakan, Allah Maha mengalahkan karena Allah mengalahkan selalu dengan cara yang enggak pernah terfikirkan oleh manusia. Anaknya Nabi Nuh ketika banjir bandang ini mulai naik, Nabi Nuh memanggil anaknya. Anda lihat dalam surat Al-Qasas. Nabi Nuh alaihi salam memanggil anak beliau, mengatakan, "Ya bunayya arkam ma'ana." Wahai anakku, naiklah ke dalam kapal, janganlah di luar seperti orang kafir. Tapi anaknya mengatakan, "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Anaknya mengatakan, "Wahai ayahku, aku akan mendaki gunung yang tinggi dan saya akan selamat." Nabi Nuh mengatakan, "Qala la 'asimal yawma min amrillah." Wahai anakku, hari ini enggak ada yang selamat. Ini bukan banjir, tapi ini azab. Kalau ini banjir, kamu akan selamat. Tapi karena ini azab, kamu enggak akan selamat. Tetapi anak ini memang anak kafir kan? Ayahnya seorang nabi, tapi anaknya menolak mengikuti jejak sang ayah. Kan'an ini adalah anak Nabi Nuh, tetapi memilih kekufuran. Cuma sekalian akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Sewaktu Nabi Nuh memanggil sang anak, "Wahai anakku, naiklah." Anaknya mengatakan A, B, dan C. Nabi Nuh mengatakan, "Naiklah." Sewaktu ayah dan anak ini sedang berdialog, tiba-tiba datang datang ombak yang sangat besar menyeret sang anak dari depan Nabi Nuh alaihissalam. Fakana minal mughraqin. Sampai akhirnya sang anak pun menjadi orang yang tenggelam dan hilang di depan sang ayahnya. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa yang ingin kita garis bawahi? Ini azab. Ini bukan sekedar banjir. Anaknya tadi berpikir, saya ingin mendaki untuk selamat. Tapi karena ini azab, Allah sedang mengalahkan. Ketika Allah sedang mengalahkan, maka enggak akan ada yang selamat. Baik, jemaah sekalian, itulah pengertian Allah Maha Tinggi yang ketiga, artinya bahwa Allah Maha mengalahkan. Maha tinggi kemampuannya, artinya Allah Maha mengalahkan. Dia mengalahkan seluruh makhluk hingga ubun-ubun mereka berada di tangannya. Apapun yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dia kehendaki niscaya tidak akan terjadi. Saya ingin ibu renungkan ini baik-baik. Apa yang Allah ingin terjadi, pasti terjadi. Walau seluruh dunia menolak. Dan apa yang Allah tidak ingin terjadi, enggak akan terjadi walau semua manusia ingin terjadi. Seisi dunia ingin agar kiamat tidak terjadi. Tapi ketika Allah ingin kiamat itu terjadi, semuanya akan terjadi. Jadi yang ingin saya katakan jamaah sekalian, bagaimana Allah mengalahkan? Allah mengalahkan hanya dengan keinginannya. Allah mengalahkan hanya menggunakan keinginannya. Allah ingin saya kalah, saya pasti kalah. Hanya dengan keinginan Allah saya akan kalah. Allah ingin misalnya bumi ini luluh lantah. Begitu Allah ingin, bumi akan langsung luluh lantah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apapun yang Allah inginkan, fayakun itu akan jadi. Allahu Akbar. Ibu sekalian, Anda punya banyak keinginan. Coba lihat betapa Anda sangat lemah. Dalam perjalanan hidup, keinginan yang berhasil Anda dapatkan itu sangat sedikit dibanding yang tidak Anda dapatkan. Misal Anda punya keinginan sebanyak 1000, dari 1000 keinginan berapa yang Anda dapatkan? Mungkin Anda dapatkan 200 dan 300. Jadi, keinginan Anda di atas hidup lebih banyak gagal daripada berhasil. Namun Anda mengatakan hidupku indah, hidupku bahagia. Padahal keinginan gagal Anda jauh lebih banyak daripada keinginan yang berhasil. Saya ingin katakan kepada ibu sekalian, di surga tidak ada keinginan yang gagal. Semua keinginan di surga akan tercapai.
Subhanallah, Anda sampai di surga, keinginan Anda, Masya Allah. Ibu sekalian, ada seorang tabi'in, beliau pernah ditanya, wahai imam, sebetulnya apa sih enaknya di surga gitu? Ini pertanyaan orang awam. Imam ini mengatakan, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enaknya surga, ya banyak hal. Antara lain di dalam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Surga ini menjadi nikmat tiada terbayangkan. Karena di dalam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda sampai nanti di surga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di surga ada satu pasar, dan pasar ini berlangsung sekali seminggu, hari Jumat. Allahu Akbar. Pasar ini hanya untuk memberi kebahagiaan. Karena sejatinya kan begini, di pasar artinya Anda membeli, baru bawa barang gitu kan. Padahal di surga tidak perlu beli-beli, cuman hanya Anda ingin saja barang ada. Misalnya Anda ingin apa, begitu Anda ingin itu akan datang. Semua orang di surga berdoa dengan satu doa, Subhanakallahumma. Anda, apapun keinginan Anda, doanya cuma satu, Subhanakallahumma. Nah, saya nggak bisa bayangin jamaah sekalian gitu ya. Ketika pada hari Jumat, berlangsunglah mall besar di dalam surga. Anda pergi ke mall, Masya Allah, ternyata ini Nabi Ibrahim alaihissalam ada di mall. Masya Allah, Nabi Yusuf ada di mall. Pertemuan semua penghuni surga. Karena penghuni surga mereka punya kapling masing-masing. Tapi di mana mereka bertemu? Jawabannya, di sebuah pasar yang diadakan oleh Allah setiap hari Jumat. Dan Anda jangan bayangkan mall Dubai. Nggak ada apa-apanya dengan mall surga. Nggak ada apa-apanya dengan mall surga. Jadi yang ingin saya katakan, Anda pergi ke mall surga di hari Jumat, Anda berjalan, oh Masya Allah, ini Fatimah radhiyallahu anha. Anda berjalan, Masya Allah, ini Khadijah radhiyallahu anha. Anda berjalan, Masya Allah, ternyata ini dia Nabi Yusuf. Ya salam, la haula wala quwata illa billah. Gitu kan? Makanya bagaimana kita titipkan rindu ke surga. Ibu-ibu sekalian, di bulan Ramadan ini, bayarkan mahar surga itu. Bayarkan mahar surga. Orang kafir tidak punya mahar untuk surga, makanya ke neraka. Tapi Anda, Masya Allah, salat Anda, tarawih Anda, tilawah Anda, tadarus Anda, zikir Anda, ini semuanya mahar untuk Anda meminang surga. Ya, kalau Anda udah punya mahar, percayalah Anda akan memiliki surga. Bukan sekedar Anda akan memilikinya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah maha mengalahkan. Bagaimana Allah maha mengalahkan? Allah mengalahkan hanya dengan keinginan. Allah mengalahkan hanya dengan keinginan. Allah ingin fulan kalah, dia akan kalah. Maka saya katakan tadi, kehambaan kita, kelemahan kita, lihatlah betapa lemahnya Anda dalam keinginan Anda. 1000 keinginan Anda, ternyata hanya 200 yang berhasil. Itu pun hasilnya tidak maksimal. Saya berikan Anda contoh. Dulu sewaktu Anda gadis, sewaktu kita remaja, apa keinginan kita? Kita ingin menikah dengan pasangan begini. Mungkin ada, anggaplah 20 kriteria Anda untuk pasangan. Itu keinginan Anda, itu keinginan Anda. Begitu Anda menikah, bagaimana keinginan Anda itu? Berhasilkah semuanya? Ternyata Masya Allah, dari 20 kriteria yang Anda inginkan, Anda hanya mendapatkan 3 saja. Sekali lagi, betapa Anda lemah. Karena terhadap keinginan Anda pun Anda lemah. 20 kriteria untuk pasangan Anda hanya mendapatkan 3. Subhanallah, Anda kalah dengan keinginan Anda. Kenapa Anda kalah dengan keinginan Anda? Karena Anda di dunia. Karena Anda di dunia. Ibu sekalian, di dunia ini bukan tempat Anda dapatkan semua keinginan. Di dunia ini bukan tempat Anda dapatkan semua keinginan.
Di mana Anda dapatkan semua keinginan di surga? Allah tabaraka wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah kepada penghuni surga, kalian dapatkan semua keinginan kalian di sini. Di sini tidak ada keinginan yang gagal. Allahu Akbar. Makanya kalau dikatakan dunia dengan surga nggak ada bandingannya. Di dunia ini keinginan kita banyak gagalnya. Adapun di akhirat jamaah sekalian, di surga tepatnya, semua keinginan Anda nyata. Semua, nggak ada keinginan nggak nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, berusahalah untuk sibuk. Berusahalah untuk sibuk. Maksud saya begini, ibu, Anda dulu pernah sibuk untuk hari wisuda Anda, betul tidak? Anda pun pernah sangat sibuk untuk hari pernikahan Anda, betul tidak? Tapi apakah Anda benar-benar pernah sibuk untuk hari Anda masuk surga? Anda benar-benar sibuk. Kenapa kamu sibuk? Saya ingin masuk surga, saya sibuk itu. Sekaranglah saatnya ibu-ibu sekalian, cobalah Anda sibuk untuk hari Anda masuk surga. Anda telah pernah sibuk untuk hari wisuda. Anda pernah sangat sibuk untuk hari pernikahan. Tapi apakah Anda pernah sibuk untuk hari di mana Anda masuk ke surga? Allahu Akbar. Maka sibuklah, sibuklah dan sibuklah. Allah Azza wa Jalla membuka pintu yang sangat banyak di depan Anda untuk masuk surga. Tapi perhatikan orang-orang munafik. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, orang-orang munafik menoleh pun tidak. Mereka mengabaikan pintu surga. Di malam hari Allah buka pintu surga, munafik memilih tidur. Di siang hari Allah buka pintu surga, munafik memilih tidur. Saya tidak temukan orang paling jahat selain orang-orang yang Allah buka pintu untuk mereka dan mereka tidak mau masuk. Itulah orang paling buruk. Maka kita jamaah sekalian, kapanpun di depan Anda pintu dibuka oleh Allah, segera masuk. Siang ini pintu sedang dibuka Allah, namanya pintu puasa. Masuklah. Nanti Allah akan bukakan pintu surga untuk Anda yang bernama tadarus atau tilawah. Masuklah. Jangan Anda buta. Di depan Anda pintu dibuka dan Anda nggak melihat. Itu Anda buta kalau Anda lalai. Anda tidak buta karena mata Anda nggak melihat. Tapi yang membuat Anda buta bahwa Anda lalai. Lalai itu yang membuat Anda nggak melihat bahwa di depan Anda ada pintu surga yang bernama tilawah. Lalai itu yang membuat Anda buta, tak melihat bahwa di depan Anda ada satu pintu surga yang bernama zikir. Maka jemaah sekalian, lalai itu membuat Anda seolah-olah mati. Lalai membuat Anda seolah-olah mati. Kenapa? Mestinya Anda sholat, tapi karena lalai enggak sholat. Mestinya Anda tilawah, karena lalai enggak tilawah. Mestinya Anda zikir, karena lalai enggak zikir. Lihat bagaimana lalai membuat Anda seolah-olah mati yang enggak berdaya. Maka jemaah sekalian cukup. Akhiri semua kelalaian ini. Kokohkan kesungguh-sungguhan, hari kembali kepada Allah semakin dekat. Ini sebentar lagi orang-orang pada mudik. Hanya mudik menjumpai ayah, ibu, dan keluarga. Mudik yang sesungguhnya saat Anda kembali menjumpai Allah Azza wa Jalla. Nanti akan ada lebaran di mana Anda berbahagia. Lebaran yang sesungguhnya ketika Allah mengatakan, wahai hambaku masuklah ke dalam surga. Itu lebaran yang sesungguhnya. Kalau lebaran di dunia ini lebaran manusia namanya. Tapi lebaran nanti ada lebaran dari Allah. Wahai hambaku udkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. Wahai hambaku, sekarang saatnya masuklah surga. Masuklah surga. Oh, kamu ternyata orang yang hobi puasa. Pintu surga kamu namanya sana Ar-Rayyan namanya. Kamu luar biasa melakukan salat. Pintu surga kamu sebelah sana. Cari pintu bernama pintu salat. Kamu berkali-kali disakiti oleh keluarga, tapi kamu memilih untuk tetap silaturahmi. Pintu surga kamu ada pintu namanya pintu silaturahmi. Ya Allah, kamu tahu diri banget ya, punya uang, lalu kamu pun banyak sedekah. Pintu surga kamu pintu yang bernama pintu sedekah. Jemaah sekalian, inilah lebaran yang sesungguhnya. Lebaran, Allah katakan, masuklah ke dalam surga, masuklah kalian.
Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kita nggak mau mati rata-rata, padahal kita ingin ke surga. Padahal mungkin nggak masuk surga kalau nggak mati terlebih dahulu. Kan nggak mungkin juga. Manusia ini aneh bin ajaib. Ingin surga tapi nggak mau mati. Padahal tidak ada surga kalau tidak. Ada apa mati? Jamaah sekalian, mati itu menanggalkan tubuh yang udah berantakan ini. Coba lihat kulit Anda udah berantakan kan? Coba lihat gigi Anda udah mulai berantakan. Coba lihat uban Anda udah berantakan. Mati artinya ini tubuh berantakan ini lepasin. Allah mau ganti dengan tubuh yang baru. Nggak mau apa? Allah akan memberikan Anda tubuh seolah-olah Anda usia 25 tahun, 30 tahun. Orang-orang beriman, subhanallahil azim, mereka takut kepada kematian karena dosa mereka, tapi mereka pun ingin kematian karena mereka sadar bahwa kalau ada takdir masuk surga itu berarti tubuh yang sudah tidak layak pakai ini akan diganti oleh Allah dengan seolah-olah usia 25 tahun, 30 tahun. Jemaah sekalian, saya kira ya Allah, di usia seperti kita ini, kita udah mulai sering memandang, coba usia mudaku kembali 1 hari gitu kan. Sekarang ini kita mau jalan harus duduk berdiri dulu 1 menit, baru berjalan pelan, baru berjalan cepat. Kalau langsung jalan cepat udah nggak bisa kita. Begitu bangun tidur, duduk dulu sekian, baru kemudian perlahan-lahan berdiri. Ya Allah, ya Allah. Perhatikan anak-anak remaja itu kan, anak-anak remaja 17-20 tahun. Mereka berlari, meloncat, aduh kokoh sekali tulang dan sendi mereka. Tapi jemaah sekalian yang saya hormati, itulah dunia ini semuanya berakhir. Sehat kita akan berakhir, muda kita akan berakhir. Tidak ada yang tak berakhir. Kalau Anda ingin sesuatu yang abadi, ya di surga Anda dapatkan keabadian itu. Baik jemaah sekalian, ternyata sudah jam 11:30. Sekira sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya, ada pertanyaan? Ya, bismillah, alhamdulillah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadar? Ya Rasulullah, apa saranmu kalau saya telah sampai pada malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallahil azim. Imam Sufyanus Tsauri, seorang imam di zaman tabi'in, artinya berguru dengan para sahabat. Beliau mengatakan, di malam Lailatul Qadar atau di malam-malam ganjil, beliau mengatakan, saya lebih suka memperbanyak Allahumma innaka afuun daripada memperbanyak salat. Anda udah salat belum? Udah, cukup. Apa yang mesti benar-benar malam ini kalau bisa Anda penuhi dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, saya lihat kekurangan bukan kesalahan. Kawan-kawan kita yang beritikaf, mereka sholat tarawih, nanti sholat malam lagi, bagus itu, nggak ada salahnya. Mereka pun tilawah 1 jam, habis itu mungkin minum, istirahat, lalu tilawah lagi, istirahat, minum. Ini semuanya udah bagus. Tapi ada yang terabaikan sehingga bukan yang terbagus. Apa itu? Yang ternyata sangat luar biasa di malam-malam ganjil. Anda berikan waktu yang lebih besar, yang lebih banyak untuk terus-menerus mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Allah mencintai maaf.
Allah mencintai maaf, makanya Allah biarkan para nabi-nabi salah. Nabi Adam salah, Nabi Nuh salah. Allah biarkan mereka salah karena Allah cinta maaf. Allah mencintai maaf, maka Allah biarkan ulama-ulama pun salah supaya Allah memaafkan mereka. Allah cinta maaf, Allah biarkan orang awam seperti kita salah supaya kita dimaafkan oleh Allah. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ibu sekalian, di mana rahasia dari doa ini? Ini rahasia, ini perlu Anda dengar. Setelah Anda melewati Ramadan 20 hari lebih, Anda melihat kebaikan yang sangat banyak. Anda ngerasa aku telah qiyamul lail banyak. Aku telah hatam Quran sekali, 2 kali. Setiap hari pun aku memberikan takjil. Setelah berlalu Ramadan yang sangat lama, 20 hari atau lebih, Anda mulai melihat kebaikan Anda. Nah, jamaah sekalian, ketika kita melihat kebaikan, kadang-kadang kita pun lupa bahwa di dalam kebaikan itu ada kekurangan kita. Anda memang salat malam, tapi salat malam Anda kan penuh kekurangan juga. Anda tadarus, tapi tadarus Anda kan penuh kekurangan juga. Makanya sampailah di malam Lailatul Qadar, Anda minta maaf kepada Allah karena kebaikan yang Anda lakukan ini semuanya penuh dengan kekurangan. Ibarat kata begini ibu sekalian, kalau kebaikan-kebaikan Ramadan ini dianggap mangga gitu kan, Anda penjual mangga dan Allah membeli mangga, saya ingin katakan, ternyata mangga yang Anda jual kepada Allah semuanya mangga busuk. Mangga pertama, mangga taraweh, ternyata mangga busuk. Kenapa? Khusyuk Anda nggak ada. Faham Anda nggak ada juga. Ikhlas Anda pun lemah. Kalau begitu Anda jual mangga busuk kepada Allah. Begitu Anda bertilawah, Anda kembali menjual mangga yang kedua, tapi mangga busuk juga. Kenapa? Karena ternyata tahsin tajwidnya keliru. Begitu Anda bersedekah, inilah jualan yang ketiga kepada Allah, tapi mangga busuk juga. Kenapa? Karena ternyata ikhlas Anda tidak seberapa. Ya Allah, jamaah sekalian, kita memang sedang menjual mangga-mangga ini kepada Allah. Tapi harap maklum, rata-rata yang Anda jual itu semuanya adalah mangga busuk. Makanya kita mengatakan Allahumma innaka afu. Ya Allah, inilah tarawihku, tapi berikan aku maafmu, karena ini bukan tarawih yang sempurna. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, inilah tadarusku, tapi berikan aku maafmu, karena tadarus ini tadarus yang jauh dari kesempurnaan. Ya Allah, inilah sedekahku, innaka afun tuhibbul afwa, berikan aku maaf, karena sedekah ini bukan sedekah yang sempurna, tapi sedekah yang penuh dengan kesalahan, kekurangan, keterbatasan. Orang-orang yang beriman, kalaupun mereka melakukan kebaikan, mereka tetap rendah hati. Mereka melihat dalam kebaikan saya ini banyak banget kekurangan. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan, ya Allah, maafkan aku. Ini kebaikanku tapi penuh kekurangan, maafkan aku ya Allah. Jadi saya ingin ibu-ibu sekalian, fahami arti dari doa tersebut. Yang intinya Anda minta maaf, padahal Anda telah melewati 20 hari dalam kebaikan. Untuk apa Anda minta maaf? Jawabannya, Anda minta maaf karena semua mangga ini mangga busuk. Sekiranya Allah membeli mangga Anda dengan prinsip adil, satu pun mangga Anda nggak ada yang laku di depan Allah. Tetapi Allah membeli mangga Anda bukan dengan keadilan, melainkan dengan kasih sayang. Allah membeli mangga Anda dengan kasih sayangnya. Makanya mangga-mangga Anda ini laku di depan Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun laku, rendahkan hati Anda, katakan, ya Allah, aku punya mangga tapi mangga busuk, berikan aku maaf. Ya Allah, aku punya sedekah tapi sedekah yang penuh dengan kekurangan, maafkanlah aku ya Allah. Jadi itulah makna kenapa di bagian Ramadan Anda harus membacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anda perlu minta maaf karena ternyata ini kebaikan-kebaikan semuanya kebaikan bermasalah. Kebaikan bermasalah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Mungkin 2 bulan lalu saya dengar
cerita Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, seumur hidup saya pernah dapatkan pelajaran paling berharga seumur hidup saya di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, waktu itu salat malam di Masjid Nabawi, saya pergi salat malam. Dan di dalam salat malam itu yang dibacakan 1 juz. Iya, orang-orang yang sudah bermasalah dengan asam urat, 1 juz itu masalah banget itu. Syekh Abdul Razak sebagai manusia yang juga sudah tidak muda lagi, ya dia mempersoalkan juga lama, tapi dinikmati saja. Tapi pelajaran itu, kata Syekh Abdul Razak, tiba-tiba datang di depan saya seorang jamaah orang Indonesia, tidak punya kaki satu, dia datang dengan bertongkat, dan ketika salat malam dimulai, ternyata tongkat itu diletakkan dan dia berdiri 1 kaki untuk salat 1 juz. Akhirnya Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala mengatakan, aku malu dengan diriku sendiri. Ini orang ajam, bukan orang Arab gitu kan. Ini orang ajam, pemahamannya terhadap ayat ini tidak seberapa, tapi betapa ia sangat sabar. Berdiri untuk 1 juz hanya dengan 1 kaki. Akhirnya Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala mengatakan, pelajaran termahal sepanjang hayatku adalah malam ini. Pelajaranku bukan dari buku, pelajaranku bukan dari guru, pelajaranku adalah dari seorang awam. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, sebetulnya di akhir Ramadan ini yang paling Anda butuhkan adalah Anda butuh hati Anda itu aja. Apa yang paling Anda butuhkan? Yang paling Anda butuhkan adalah hati Anda sendiri. Karena di dalam hati itu ada ikhlas, di dalam hati itu ada semangat, di dalam hati itu ada motivasi, di dalam hati itu ada kesungguhan. Kalau hati tidak memberikan Anda kesungguhan, hati tidak memberikan Anda semangat, hati tidak memberikan Anda ikhlas, ini hati yang tidak bermanfaat. Ini hati yang sangat rusak sekali. Maka berdoalah kepada Allah, Allah berikan aku hati. Hati yang memberiku semangat, hati yang memberiku motivasi, hati yang memberiku kesungguhan, hati yang memberiku kesabaran. Itu yang paling Anda butuhkan 10 terakhir Ramadan ini. Anda membutuhkan hati. Hati yang memberikan kesungguhan, motivasi, dan selanjutnya. Baik, masih ada pertanyaan? Iya, Ibu. Ya, doa itu ya, saya kembali kepada penanya pertama, hampir lupa. Apakah harus angkat tangan? Terserah. Boleh angkat tangan, boleh pula Anda sambil berbaring. Misalnya Anda udah capek gitu kan, Anda berbaring, Allahumma innaka afu, semuanya boleh. Jadi boleh berdiri, boleh berbaring. Termasuk ketika sedang sujud pun Anda bacakan sangat bagus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Amin. Jadi doa khas malam Lailatul Qadar itu bukan Rabbana Atina. Doa khas Lailatul Qadar itu bukan Rabbi Auzi'ni. Tapi doa khas Lailatul Qadar cukup bagi Anda doa satu ini saja di Lailatul Qadar. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup itu saja sudah. Ada pertanyaan lain? Sudah? Baik ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Mohon maaf saya terlambat 1 jam, tidak pernah terjadi kemacetan seperti pagi ini. Maka mohon maaf sekali lagi. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.